Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Bagnaia menduga Martin terkena penalti batas lintasan. Francisco Bagnaia menduga Jorge Martin akan menerima penalti batas lintasan pada sprint race MotoGP Thailand. Jorge Martin melakukan pemulihan dari posisi kelima pada lap pembukaan setelah upaya ambisiusnya untuk mengambil alih pimpinan dari poleman Francisco Bagnaia menyebabkan dia melebar di tikungan 1. Pembalap Pramac itu akhirnya berhasil naik ke posisi kedua setelah melewati Bagnaia dengan gerakan berani dari sisi dalam tikungan 7 pada putaran ke-7, tetapi kemudian melebar ke area hijau di luar trotoar. Hal ini memberi Martin peringatan batas lintasan, sementara pelanggaran kedua menyusul pada putaran ke-9. Bagnaia, yang kehilangan 2 poin dari Martin di klasemen sehingga defisitnya bertambah menjadi 22, mengantisipasi rivalnya akan terkena penalti karena ia menghitung ada 4 pelanggaran batas lintasan. Namun, pada lembar analisis putaran yang disediakan oleh Dorna Sports, Martin secara resmi tercatat hanya melampaui batas lintasan sebanyak 2 kali. Jika melampaui batas lintasan sebanyak 3 kali, pembalap akan dikenai penalti putaran panjang. Sejujurnya, saya memikirkannya dan mulai menghitung karena begitu saya melihatnya 2 kali, saya berkata, oke, 1 lagi penalti, dan saya menghitung 2 lagi, kata Bagnaia kepada media, termasuk Crash.net, pada hari Sabtu. Tapi mungkin saya salah hitung, karena saya tidak melihat apapun. Jadi, mungkin saya salah. Namun kecepatan hari ini begitu intens sehingga sulit untuk tetap berada di garis tikungan. Bagnaia membela Martin, dengan menyatakan bahwa kecepatan sprintnya sedemikian rupa sehingga mudah melebar. Sejujurnya, kami berada pada kecepatan yang luar biasa, tambahnya. Saat ini, saat Anda melaju seperti itu, sulit untuk memiliki peluang menyalip. Kecepatan kami begitu kuat sehingga ia menyentuh hijau 4 kali. Ini karena kecepatannya luar biasa. Martin mengalahkan Bagnaia untuk posisi kedua berarti yang pertama dapat finish kedua di setiap balapan mulai sekarang hingga akhir musim dan tetap memenangkan kejuaraan. Mengomentari sprintnya, Bagnaia tahu harapannya untuk menang telah sirna setelah beberapa putaran pertama karena ia tidak sekuat saat mengerem seperti pada Sabtu pagi saat ia meraih pole. Itu hilang setelah 2-3 putaran, menyadari bahwa perasaan saya tidak ideal seperti pagi ini, jelasnya. Saya sangat kesulitan untuk bisa bersaing dalam pengereman. Sektor tercepat saya selama akhir pekan adalah sektor 1, sektor 3. Dan hari ini saya kalah di sana. Jadi kami harus menganalisisnya sore ini di lintasan. Untungnya kami hanya kehilangan 2 poin dan besok kami harus berusaha menutup celah ini karena memang benar Jorge bisa finish kedua di setiap balapan dan tetap menjadi juara. Tetapi saya cukup yakin dia tidak akan menyelesaikan setiap balapan di urutan kedua, dia bisa menang, finish di urutan kelima, lalu terjatuh. Jadi, itu sangat bergantung. Tetapi kami harus lebih fokus pada hasil dan tampil sempurna karena hari ini saya berpikir untuk tampil lebih kompetitif, tetapi kemudian di balapan saya justru kesulitan. Bagnaia juga tidak melihat masalah dengan start agresif Martin yang menyebabkan keduanya kehilangan posisi saat pebalap Pramac itu mencoba untuk bangkit dari posisi ketiga dan memimpin di tikungan 1. Start saya sangat bagus, kata Bagnaia. Kemudian dia melepaskan rem dan melebar keluar lintasan. Saya menduga akan terjadi overtake di sana karena dia ada di dalam. Tetapi ketika saya mencoba menyeberang, dia mempercepat lajunya agar tidak kehilangan waktu. Jadi, dia kehilangan waktu karena ada Marc Marquez dan kami melewati garis seperti ini, jadi tidak banyak ruang di sini untuk mengurangi tenaga. Ia sedikit kacau di tikungan pertama. Namun bagi saya, kedua aksi menyalipnya berjalan lancar. Marc Marquez tidak memperhitungkan Bastianini di sprint race. Marc Marquez mengakui dirinya tidak memperhitungkan pemenang sprint race MotoGP Thailand Enea Bastianini. Marc Marquez mengatakan dia mengharapkan finish ketiga di sprint race MotoGP Thailand, tetapi tidak menduga Enea Bastianini akan memenangi balapan. Pembalap Gresini itu lolos kualifikasi di posisi kelima setelah kecelakaan di Q2, tetapi mampu melaju bersama para pemimpin di garis untuk masuk ke pertarungan podium. Akan tetapi, Marquez tersingkir dari pertarungan saat balapan 13 lap berlangsung, dengan juara dunia 8 kali itu tertinggal 3 detik di belakang Francisco Bagnaia yang berada di posisi ketiga saat bendera finish. Marquez menjadi salah satu pembalap tercepat di sesi latihan hari Jumat, namun ia terkejut dengan dominasi Bastianini dalam sprint. Maksud saya berharap untuk finish di posisi ketiga, karena saya tidak memperhitungkan Bastianini, ungkapnya kepada media, termasuk Crash.net, pada hari Sabtu.
Tapi dia yang tercepat. Hanya di sesi kualifikasi, tapi di sesi latihan dengan ban bekas dia agak kesulitan. Lalu saat balapan terjadi kebalikannya, dia super cepat, super konsisten. Lalu kami finish di posisi keempat. Memang benar bahwa dengan mengambil risiko lebih besar, mungkin kami akan finish di posisi keempat tetapi lebih dekat. Namun saya melihat posisi itu milik saya dan besok kami akan mencoba mengulanginya. Marquez mengatakan ia membutuhkan balapan yang sempurna pada hari Minggu untuk memiliki harapan bertarung memperebutkan tempat terakhir di podium, khususnya karena ia kalah telak dari GP24 di dua sektor pertama. Tidak, bahkan dengan ban keras, saya pikir target kami adalah mencoba untuk berada di posisi keempat dan jika kami memiliki balapan yang sempurna, kami akan mencoba untuk berada di posisi ketiga, tambahnya. Tapi di sini kami banyak kehilangan di T1, T2, dan kami tidak bisa, maksud saya bisa mengimbanginya dengan 5 lap, tapi di sprint race saya lihat kalau saya terus melaju seperti ini saya akan jatuh. Kadang-kadang Anda perlu memahami hal-hal ini. Anda selalu bisa melakukan kesalahan, tetapi saya akan mencoba menghindarinya. Pembalap Gresini hampir bersenggolan dengan Jorge Martin saat keluar tikungan pertama setelah pemuncak klasemen kejuaraan itu keluar jalur saat mencoba mengambil alih pimpinan. Kedua pembalap menghindari kontak saat Martin memotong gas dari Ducati yang dikendarai Pramac, tetapi Marquez yakin dia seharusnya mendekati bergabung kembali dengan sirkuit dengan lebih baik. Saya melihat cuplikan itu dan saya beruntung karena saya dapat memprediksi gerakan itu, jelasnya. Dia keluar lintasan dan untungnya saya tidak menabrak trotoar, dan saya prediksi dia akan kembali. Namun, ia kembali dengan sedikit optimis. Namun untungnya saya sedikit memprediksi pergerakan itu dan tidak terjadi apa-apa. Dia menutup gas, tetapi lebih baik jika Anda keluar dari lintasan untuk kembali lagi nanti karena Anda punya ruang di tikungan itu.